Waalaikumsalam warahmatullahi saja. Beliau nabu hakim hukum-hukum. Antara hadis non firman pada suatu tempat didahulukan hadis. Itu lagi tidak tahlil, tidak dikir. Afdalu dikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sedangkan afdalu dikri kan hadis. Sedangkan fa'lam annahu la ilaha illallah firman. Jadi yang ingin saya tanyakan, adakah hadis khusus yang memeratapkan atau yang menertibkan yang demikian, atau memang dasarnya dari mana? Terima kasih. Sudah. Pertanyaan Abi, sebagai dalil dalam hukum syariat, ayat, hadisnya pokok. Lalu kalau di dalam ayat dan hadis mutama deh, hanale perlu tabur langkah lain. Hana perlu berlangkah kepada ijma' qiyas. Kemudian ijma' qiyas itu adalah menyangkut dengan hukum qat'i. Tetapi hadis dan ayat itu hukum qat'i. Bila satu hukum yang tidak qat'i, maka sama dengan dia harus memerlukan adalah ijtihad. Bila sudah ijtihad, sudah qiyas dan yang menyangkut dengan apa satu lagi? Ijma' itu. Tetapi yang menyangkut dengan hukum qat'i enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Karena yang maksud dengan tadi kalimat ijtihad bazlul was'i la gharadil murad. Murad sudah tercapai, untuk apa lagi? Murid kadro wajib sembahyang ke pulau teman-teman, tak pegah. Hana payah fikir dalam bukti untuk menyampaikan yang masalah itu wajib, sudah sampai kepada tujuan. Oleh karenanya dalam tata cara memulai zikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat afdalul zikri itu adalah kata-kata beliau. Annahu la ilaha illallah itu adalah Al-Quran. Kenapa enggak diutamakan yang utama, menomorduakan yang nomor dua? Kenapa enggak kira la ilaha illallah afdalul zikri? Ya, kau gitu kan? Ya. La ilaha illallah afdalul zikri. Coba sebelum saya beri jawaban, mana lebih jenggal? Mana lebih janggal? Apakah yang tidak janggal langsung Allah menyatakan enggak perlu dilapisi, enggak perlu dilakukan menengahi dengan Rasul, atau yang paling cantik adalah menengahi dengan Rasul? Paling cantik ditengahi oleh Rasul tu. Karena kenapa agama ini tidak diturunkan langsung? Ini orang yang bawa. Kalau ini telah kamu akui, berarti telah akui saya. Satu. Yang kedua, afdalul zikri itu kata Rasul. Kata Rasul itu perkataan Rasul atau lahir corong pada diri Rasul? Bukan perkataan Rasul itu. Tapi keluar di mulut Rasul. Kenapa keluar daripada Rasul? Karena itu wahyu. Ya. Kalau sudah wahyu, itu menunjukkan yang bawa kalam Allah. Kalau demikian, Allah memberi penghargaan kepada Muhammad. Muhammad pegah dekat naik menau. Dengar lewurung tutur draw kepada hada lewung nangko. Ini lebih layak memberi penghargaan kepada Rasulullah. Allah memberi penghargaan pada siapa Allah khalik, siapa Muhammad makhluk, diberi penghargaan. Siapa hotel kena beri penghargaan le gure raya kan amin nangko. Sejak dua lepet abu tu abu kutaya, terus nak keun, dia dang drone saja. Amuri keun nangko. Yang kepu nangko. Penghormatan dalam umum nyo kajian dang ukur. Kanya mana ni? Jadi baik hendak tengok siapa pandang dah ngabu mentang yang baik ni ke. Inilah dan jawab ngokong akanya yang dimulakan. Jadi kerana demikian layaklah afdalul zikri, seakan apa? Rasulullah menyatakan Tuhan kagak pegah afdalul zikri ni ko. Teman dah afdalul zikri behna tuhu baru la ilaha illallah. Yang Rasulullah menyatakan sebaik-baik zikir. Apa zikir yang sebaik-baik? Itulah kok la ilaha illallah ni ko. Sebenarnya bukan mendahului, tapi adalah memperjelaskan apa yang dikatakan la ilaha illallah.
yang mungkin yang jadi pertanyaan oleh sebagian Abu Bakar, karena diawali dengan kalimat qauluhu ta'ala. Itu salah. Ah, Itu enggak boleh. Qauluhu ta'ala afdalul dzikri fa'lam, itu salah nak. Karena dalam Qur'an qauluhu ta'ala itu kan Quran semua. Ya. Padahal tidak ada begitu dalam Quran nak. Ya, hinan salah nak. Afdalul dzikri fa'lam itu ya, tapi jangan diawali dengan qauluhu. ya. Qauluhu ta'ala fa'lam annahu ana afdal dzikri. Ana. Qauluhu ta'ala fa'lam Betul annahu. baca Abu Bakar. Kalau qauluhu ta'ala afdalul dzikri, boleh. Tapi kan jangan qauluhu ta'ala fa'lam. Itu yang enggak boleh. Betul qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Salah. Hana dalam Quran ada sedot. Hanya fa'lam annahu la Nah. Nah, abdalu ana. Hana afdalu. Yang tu. Yang salah karena tambah afdalu tu. Ha. Berarti menyebutkan qauluhu ta'ala hana pakai afdalul zikri betul. Pakai Kalau ta'ala afdalul dzikri. salah. Yan. Salah. Hmm. Qauluhu ta'ala langsung fa'lam annahu jud. Ya. Jud kan? Ha, coba. Mana ada depan li dalam Quran. Manga sedot aku. Menyoh ada depan li dalam Quran tak sedot je. Nah tajak orangnya aku. Bapaknya nak tajak tamai alat sedot mendung kamu demu. Mulai pun balik belamin tapi kan. Mana dia je mai kamu demu kira itu. Tapi baik melintir macam apa surat pi. Oh nyapat dah orangnya. Kamu demu aku. Namanya bawa orang hafid kat depan kan? Kat depan. Majinah nak menci hafid di depan. Kalimat Abdul Dzikri qauluhu ta'ala. Tetap dega-deganya terdegai perlu dia biar hafid kamari kan? Itulah kira-kira mempercepat kakau harus jenau aku. Tapi kata hafid kanya kata kaki demu ayat Quran kau yang bertanya aku. Berarti menyamai zikir ya. Qauluhu ta'ala afdalul zikri artinya salah. Salah. Nah aturannya. Qauluhu ta'ala fa'lam annahu dengan afdalul dzikri fa'lam annahu itu yang baik. Yang lebih jauh lagi yang dalam Quran. Qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Qauluhu ta'ala afdalul dzikri niku fa'lam annahu. Afdalul dzikri laganya qauluhu ta'ala afdalul dzikri fa'lam. Baik mana merangka masa sekarang je. Afdalul dzikri bakri. Ya macam je. Baik awali dengan qauluhu ta'ala niku. Ya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah niku. Qauluhu ta'ala fa'lam annahu la. Yang ke afdalul dzikri, yang berat Nabi pegah. Ujung fa'lam annahu, yang nyata Tuhan. Jadi di Nabi ni hikayah kiban pakai Tuhan. Tapi qauluhu ta'ala na dalam tulisan ayat Quran hana nako. Hana, yang salah nako. Alam. Ya fa'lam na nako. Dan bermaksud dia orang zikir Hai maksud ada damai kenan cin. Oh nya lain demah. Tapi bateri gambar yang bawa kata pegat ke satu kata-kata seakan itu ayat Quran nako. Ha mutamah BO hanjit, kurang BO hanjit. lukasan dia orang baca yang ayat Quran ni yang fa'lam. Cuman pekan terjadi niko. Karena nyan kata dengar. Kemudian dia dua lain dia gedenya ke tukang pun tiket, dia kan berdasarkan ada dengar. Merenya niko. Tapi baik mana niko? Baik karena jamun menagu pun tiket dia niko, maka ini dah sedot. Kan dalam artian salah dah nama niko. Mungkin kena ada wifi, lagi nyanci menghula watih dengar watihnya lawan niko. Dawai lam dengar watih lawan nyawa itu niko. Maka sebenarnya kan ilmiahnya surah pusaka ke niko. Hari kan? Dia buat surah pusaka, hanya surah pusaka niko. Surah niko. Ya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sumayun yang mulia, Abu yang mulia benar-benar mengandung nona pertanyaan dari kalangan ulama dari kalangan beliau. Dalam penyampaian Abu Uno mengenai ikut mazhabnya atau yang ikut Bandung betul Bandung. Mazhab kami ikut betul yang ada ikut betul yang paling betul. Apakah hukum Allah Ta'ala itu benar 4-4? Misalnya wajib baca bismillah dalam Fatihah mazhab Syafi'i. Mazhab lain sunat. Ada juga yang tidak sunat, tidak wajib. Apakah hukum Allah Ta'ala tiga-tiganya benar?
ataupun memang satu yang benar. Ya, yang sabuk kamu. Memang sabuk yang benar, yang hukum Allah Ta'ala yang betul sesungguhnya. Yang kedua dari kalangan ibu-ibu. Seorang perempuan yang meninggal suaminya, meninggal mati. Perempuan ini wajib melaksanakan ataupun menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Di samping menjalani iddah, perempuan ini juga menjalani iddah. Juga di samping menjalani iddah, perempuan ini wajib menetap di dalam rumah selama dalam melaksanakan iddah. Tidak boleh keluar rumah. Dia pertanyaan, bagaimana dengan perempuan yang meninggal suaminya, kemudian perempuan ini tugasnya PNS, kadang-kala di perkantoran, kadang-kala di tempat pendidikan umum. Bagaimana solusinya terhadap perempuan yang dituntut oleh negara untuk melaksanakan tugas, sementara dia sedang menjalani iddah dan wajib tetap di rumah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. 2. Mungkin saya akan memberi jawaban. Tapi bukan mesti betul. Tapi jawaban menurut saya. Nah, saya awali dari yang kedua. Dari yang kedua, yaitu masalah perempuan yang meninggal suami. Perempuan yang meninggal suami itu 2 kewajiban atas dia. Yang pertama wajib iddah, yang kedua wajib ihdad. Iddah itu lain ihdad. Ihdad itu hanya pada yang meninggal. Iddah itu pada yang pisah. Asal pisah baik hidup atau meninggal, dia wajib iddah. Tapi kalau pisah bil mauti, tambah satu lagi wajib ihdad. Apa itu iddah? Apa itu ihdad? Kalau istilah ihdad itu adalah membatasi. Membatasi ruang gerak. Membatasi ruang bebas. Membatasi ruang, semua ruang dia. Dalam garis terbatas. Bukan dalam arti tidak boleh. Tapi dalam garis yang terbatas. Sehingga mendapat wajib ihdad dan wajib tidak boleh keluar rumah. Kalau demikian itu wajib kita siapkan yang meninggal, wajib siapkan di mana tempat dan tidak boleh keluar. Yang mana tidak boleh keluar? Tidak boleh keluar, terkecuali dia takut atas jiwanya. Kalau saya di sini diganggu. Dia takut atas keadaan rusak. Kalau saya gini akan jatuh rumah ini. Dan lain yang boleh keluar karena dia takut hilang harta. Kalau gaji tidak dibayar selama 4 bulan 10 hari enggak masuk kerja, dibayar apa enggak? Enggak. Hilang harta apa bukan? Boleh. Sampai di mana? Sampai masuk kerja. Sudah masuk kerja, enggak boleh. Hari ini kita masuk kerja sini. Setelah itu ke kelas simpang. Itu enggak boleh. Itu. Bukan masuk rumah sekolahnya enggak boleh. Bukan masuk kantor enggak boleh. Keluar, masuk, masuk, keluar. Pergi, masuk, selesai, balik. Yang kedua, enggak ada alat bantu. Di rumah enggak ada ikan, enggak ada yang beli. Berangkat, pasar, beli, pulang. Bagaikan orang sesudah lakukan tawaf wida. Sesudah tawaf wida masih haram, dia enggak boleh ada kesibukan-kesibukan yang lain selain kesibukan adalah pulang. Kalau kesibukan pulang, yaitu beri makanan di perantauan, dalam perjalanan. Siapkan 1 botol air minum, itu dalam perantauan pulang. Tapi saya pikir, saya ada teman di sana, maktab sana. Saya masuk dulu untuk bilang, itu bukan kepentingan pulang. Gitu. Oh, ada tas yang belum saya beli. Itu bukan kepentingan pulang. Gitu. Tapi kepentingan pulang sampai di situ, kemana? Duduk dan tas. Seharusnya jam 1 kita sudah siap, baru datang mobil jam 4. Boleh, enggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau demikian, yang tidak boleh adalah di luar daripada tugas pokok. Yang kalau tugas pokok itu kita tidak mengikuti, risikonya akan hilang harta. Minimal kalau enggak dipotong semua, berapa hari enggak masuk, dipotong berapa persen. Itu boleh. Sudah. Nah, kemudian yang kedua, yang menyangkut dengan ijtihad. Yang satu benar, yang satu benar, yang satu benar. Apakah 4 macam benar
Atau yang benar yang satu, yang lebih baik, yang dua lebih tiga, empat itu kurang baik. Kalau demikian, kan lebih baik kita mengambil yang tidak ada sebenarnya curiga, dugaan, baik, kurang baik, kurang baik, kurang baik. Ambil saja yang baik. Mana yang baik? Kata Allah, kata Rasul. Enggak oleh kira-kira ikuti ijtihad engkau. Sudah. Sebelum kita masuk ke situ, fikir dulu ijtihad itu di mana? Di mana yang diijtihad? Yang diijtihad itu adalah pada sesuatu persoalan, yang persoalan itu dia enggak jelas. Enggak jelas dia. Katanya bukan qat'i niku. Sedangkan adalah aqimis salah, atuz zakah. Tidak ada satu mazhab pun yang tidak ada salat, tidak ada mazhab yang tidak ada zakat. Yang ada perbedaan apa, berapa, apa, itu ada. Dina kena tekut. Ini adalah coba kita lihat. Umpama Rasulullah menyatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang yang enggak membaca Fatihah kitab alhamdulillah waladdallin, dia tidak dianggap orang tolak salat. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, apa beliau katakan? Qiraatul imami qiraatul lah. Bacaan imam itulah menjadi bacaan bagi makmum. Semayang yang pakai imam dengan semayang asar, semayang maghrib, isya, subuh, itu kan ada imam. Suara Fatihah bismillah waladdallin itulah untuk ganti Fatihah kita makmum. Kesimpulan, kalau kita semayang berimam, lalu makmum harus baca Fatihah, enggak usah. Kenapa? Karena Fatihah itu imam menjadi Fatihah makmum. Sudah. Kalau demikian, kalau memang Fatihah imam menjadi Fatihah makmum, di hadis yang lain Rasulullah, man lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada kira-kira semayang orang yang tidak baca. Orang yang tidak baca itu siapa? Orang biasa sendirian, imam atau makmum? Siapa itu orang? Man, enggak mesti, karena itu kalimat man. Bisa jadi dia man, dia pribadi, bisa jadi dia man itu dia imam, bisa jadi dia man itu asal enggak baca, enggak. Di satu lagi, bacaan imam ditanggung oleh makmum. Bacaan makmum ditanggung oleh imam. Jadi macam mana kita pegang? Pegang dengan hadis ini enggak usah baca. Pegang dengan hadis itu enggak usah tinggal kalau gitu. Macam mana? Datanglah ijtihad. Datanglah Syafi'i dan datang mazhab lain. Syafi'i mempertempatkan dua-duanya karena itu kata baginda Nabi. Malam yaqra bi Fatihatil kitab la salatah, itu pada semayang pribadi. Qiraatul imam itu menjadi qiraatul mah itu pada masalah semayang berimam tapi masbuk. Dua-dua hadis tidak terbuang. Mana yang betul? Menurut Syafi'i ini saya. Menurut Hanafi macam mana? Ini saya. Yang benar Fakri, kembali kepada Allah. Bukan ini salah, tapi salah dan benar bukan adalah karena ya pada hakikat. Salah yang benar karena dia terpenuhi aturan. Ya, ulang lagi. Salah benar bukan karena nafsul amri. Salah benar karena dia itu memang begitu jalan. Begitu jalannya nengko. Jalan untuk mengambil hadis ini, hadis itu bagaimana jalannya? Begini jalannya nengko. Sudah terpenuhi alat mengambil dalil, sudah. Dia sudah cukup, maka dia dikatakan benar nengko. Tetapi jalannya tidak cukup walaupun benar. Jadi bukan maksud dengan adalah satu yang benar yang lain salah. Salah dengan benar bukan pada nafsul amri. Salah dan benar itu pada adalah jalan, wasilah. Ya. Jadi kalau demikian, kan betul Syafi'i salah Hanafi, betul Hanafi salah Maliki, betul Maliki salah Ahmad bin Hanbal. Adapun baginda Nabi menyatakan man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Wa man ijtahada fa akhta'a falahun ajrun wahid. Akhta'a dan asabah berarti ada yang benar, ada yang bukan. Benar dan salah itu pokok, benar dan salah itu jalan. Apa jalan kan? Dia seorang ahli bedah, aturan spesial ahli bedah sudah cukup syarat? Sudah nikah. Maka risikonya bagaimana? Ya. Spesial ahli bedah sudah cukup syarat? Belum cukup. Kalaupun dia tidak ada pahala nikah. Kenapa salah? Bukan salah pada selamat nyawa, tapi salah pada pekerjaannya. Bukan dia itu memiliki aturan untuk bisa kerja. Itu laganya nih.